Semuanya. Baik, selamat pagi Bapak Andreas. Sebelumnya mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan Pak, nama saya Nurul Aryani Puspadewi, bisa dipanggil Puspa. Saya berasal dari Bali. Jadi, kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai tugas yang sudah saya buat kemarin, yaitu wawancara. Tugas yang sudah saya buat bersama teman-teman juga mengenai wawancara. Jadi, mungkin sebelum mulai kepada topik dan sebelum mulai pada presentasi kali ini, mungkin izinkan saya untuk share screen mengenai materi yang akan saya jelaskan dan saya bawakan pada video kali ini. Baik, jadi Pak, kali ini judul yang kita angkat adalah tentang kesetaraan gender. Dan kesetaraan gender yang kali ini kita bahas lebih dalam lagi merupakan kesetaraan gender di lingkungan sosial, terutama di lingkungan pekerjaan. Oke, sebelum itu izinkan saya mungkin akan menjelaskan mengenai kesetaraan gender itu sendiri terlebih dahulu. Jadi, kesetaraan gender itu sendiri yang kita tahu adalah tentang gender wanita dan pria atau perempuan dan laki-laki. Jadi, kesetaraan gender itu merupakan isu krusial yang terus diperjuangkan di berbagai sektor, tidak hanya di pekerjaan tapi juga di lingkungan sosial yang mungkin kita masih bisa melihat dampaknya hingga saat ini. Diskriminasi dan ketidaksetaraan berbasis gender masih dapat kita temui baik di semua, mungkin tidak hanya di lingkungan pekerjaan, tapi juga seperti yang saya bilang tadi di lingkungan sosial, stereotipnya juga masih terlihat, perbedaan upah di dunia pekerjaan, hingga keterbatasan kesempatan untuk mengembangkan karir bagi satu gender dan gender yang lainnya. Baik, kemudian ada sektor yang akan kita bahas pada wawancara kali ini, itu sektor keperawatan dan penerbangan. Nah, kenapa kami mengambil sektor tersebut? Yaitu karena terutamanya saya, kenapa saya mengambil dua sektor tersebut, yaitu karena dua bidang ini memiliki karakteristik yang unik, yang dimana orang-orang tahunya di keperawatan bahwa keperawatan itu didominasi oleh perempuan, dan orang-orang tahunya bahwa di penerbangan itu didominasi oleh laki-laki. Seperti itu. Dan juga eh, kedua sektor ini tidak terlepas dari tantangan tentang kesetaraan gender ini yang akan kita bahas. Next. Kemudian ada rumusan masalah yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang pengalaman dan perbedaan yang terjadi pada dua sektor ini. Jadi, berdasarkan dengan hasil wawancara yang sudah saya laksanakan kemarin, saya mengambil dua narasumber, yaitu dari sektor keperawatan dan juga penerbangan. Nah, berdasarkan wawancara yang sudah saya laksanakan kemarin itu, dapat saya simpulkan bahwa dari segi keperawatan itu yang kita tahu bahwa dalam dunia keperawatan itu biasanya didominasi oleh perempuan. Tetapi berdasarkan pengalaman dari narasumber saya kemarin bahwa saat ini di dunia keperawatan itu sangat memerlukan adanya peran laki-laki, dan juga kebetulan, bukan kebetulan tapi juga dengan adanya saat ini itu ke perawat laki-laki itu sangat-sangat membantu eh, dalam melaksanakan tugas daripada perawat perempuan. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena berdasarkan dengan wawancara saya kemarin dengan dua narasumber saya, bahwa narasumber saya mengatakan bahwa mereka sebagai perempuan cukup merasa struggle dan saat melaksanakan tugas, terutama untuk menghandle pasiennya mungkin yang berat besar, atau mungkin mereka tidak sanggup untuk memindahkan pasiennya. Jadi mereka juga memerlukan perawat laki-laki di sana. Jadi peran perawat laki-laki itu sangat penting dalam dunia perawatan, dan juga berdasarkan wawancara yang sudah saya laksanakan kemarin bahwa em, di dunia keperawatan itu laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan dalam pelaksanaan tugas dan juga upah. Seperti itu. Terus yang kedua yaitu di penerbangan. Berdasarkan dengan wawancara saya kemarin dengan narasumber saya, bahwa yang kita tahu adalah di dunia penerbangan itu didominasi oleh laki-laki, terutama pilotnya. Pilot dan juga engineeringnya mungkin. Yang kita tahu bahwa pilot itu lebih sering adalah laki-laki, tapi ternyata belakangan sudah terdapat mungkin lumayan banyak kalau pilot itu seorang wanita, seperti itu. Dan juga yang kita tahu kan bahwa pilot itu biasanya laki-laki, mungkin yang perempuan adalah pramugari seperti itu. Tapi ternyata berdasarkan dengan pengalaman narasumber saya kemarin bahwa sudah banyak sekali ada pilot wanita dan juga engineering atau
teknisi yang juga perempuan seperti itu, dan juga peran laki-laki dan perempuan dalam dunia penerbangan itu sangat-sangat penting, sama-sama pentingnya, maupun laki-laki atau perempuan. Dan juga pembagian tugas yang sudah terlaksanakan itu tidak ada kesenjangan sama sekali. Jadi sama rata semuanya, upahnya pun sama seperti ini. Ya, next. Ini adalah solusi yang sudah saya sendiri rancang. Mungkin bagi saya ini cukup efisien untuk menangani tentang kesetaraan gender. Baik. Yang pertama itu adalah rutin mengadakan kampanye dan pelatihan tentang kesetaraan gender di seluruh lingkungan kerjaan. Kemudian yang kedua, mendorong representasi yang lebih beragam dalam seluruh profesi serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghapus stereotip gender. Terus yang ketiga, ada menerapkan kebijakan yang menjamin kesetaraan upah, kesempatan pengembangan karir dan lingkungan kerja yang aman dan inklusif bagi semua gender. Terus yang keempat, yang terakhir yaitu membentuk kelompok dukungan atau program mentorship tentang kesetaraan gender di lingkungan kerja. Baik. Jadi berdasarkan dengan wawancara yang sudah saya laksanakan sebelumnya, saya sangat-sangat mengambil banyak pembelajaran karena bagi saya dengan saya bertemu dengan narasumber-narasumber saya yang saya kenal itu ternyata bersama pengalaman mereka itu lebih membuka lagi pemikiran saya tentang kesetaraan gender. Baik, saya rasa cukup kali ini untuk presentasi yang sudah saya laksanakan. Terima kasih banyak Bapak Andreas untuk waktu yang sudah diluangkan. Sekali lagi, saya ucapkan sangat-sangat terima kasih dan saya tutup dengan keyakinan saya sendiri. Saya tutup dengan para Om Santi Santi.